Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti baik-baik aja kan? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Oi mau ingatkan beberapa hal nih adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus sudah mandi dan berpakaian rapi selayaknya adik-adik mau beribadah di gereja pada hari Minggu. Yang kedua, adik-adik harus mempersiapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Dan yang ketiga, adik-adik harus mempersiapkan uang persembahan. Dan jangan lupa agar adik-adik didampingi oleh orang tua ya adik-adik. Mari kita sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih adik-adik, selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Namun saat ini kakak beri kesempatan adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Oke adik-adik, kita akan menghadap Tuhan dan mari kita bangkit berdiri serta bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 5 yang berjudul Lihatlah. Kita nyanyi sama-sama adik-adik ya. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Kakak beri adik-adik kesempatan untuk mengakui dosa dan kesalahan adik-adik secara pribadi di dalam doa. Nanti kakak akan tutup dalam doa sekaligus doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, inilah doa dan seruan anak-Mu untuk mengakui seluruh dosa dan kesalahan kami. Kiranya ya Tuhan, mau mengampuni kami dan membantu kami agar selalu menjadi anak-anak Tuhan yang jauh lebih baik dari saat ini. Dan saat ini pun juga Tuhan, kami akan memulai ibadah pada minggu kali ini. Kiranya Tuhan senantiasa mendampingi kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa dan seruan kami. Amin. Adik-adik kita akan bernyanyi kembali dan kita buka Kidung Cerianya dari 262, Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh kakak Layan yang bertugas pada minggu kali ini. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita buka terlebih dahulu dari Kisah Para Rasul 28. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kalau sudah dapat, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan buat setiap kami, sehingga kami pada saat ini akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami, biarlah apapun yang kami baca dan kami dengar, dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau diamkan segala suara dalam hati kami, supaya hanya suara Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita akan baca ayatnya secara bersama-sama ya.
Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 yang menyatakan, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang dan memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, tadi pembacaan Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Dari pembacaan tersebut, kita akan belajar tentang satu tokoh nih adik-adik, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang tokoh yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan ya adik-adik. Nah, biasanya ketika mengunjungi suatu daerah atau suatu kota, Rasul Paulus selalu berusaha untuk menemui orang-orang Yahudi yang ada di kota atau di daerah tersebut adik-adik. Begitu pula yang terjadi di kota Roma. Di kota Roma ini, Rasul Paulus berusaha untuk menemui orang-orang terkemuka bangsa Yahudi untuk memberitakan Injil adik-adik. Namun, selain untuk memberitakan Injil, Rasul Paulus juga berniat untuk menjelaskan alasan kedatangannya ke Roma. Nah, karena berstatus sebagai tahanan rumah, Rasul Paulus pada saat itu berusaha menjelaskan kepada pemuka-pemuka Yahudi bahwa ia tidak melawan bangsa dan adat istiadat mereka. Namun, karena banyak sekali orang-orang yang menentang Rasul Paulus secara terus-menerus, maka ia harus mengajukan banding. Padahal pemerintah saat itu menyatakan bahwa dia tidak bersalah adik-adik. Nah, pertemuan Rasul Paulus dengan para pemuka-pemuka Yahudi pada saat itu ternyata tidak hanya terjadi satu kali adik-adik. Hal ini terjadi karena para pemuka-pemuka Yahudi masih ingin mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari Rasul Paulus adik-adik. Nah, adik-adik, pada pertemuan kedua ini, Rasul Paulus menjelaskan tentang kerajaan Allah dan bahwa keselamatan itu datangnya daripada Allah adik-adik. Dari pertemuan tersebut, respon yang didapat dari pemuka-pemuka Yahudi pada saat itu, ada beberapa yang percaya, namun lebih banyak yang tidak percaya dan tidak yakin adik-adik.
Nah, di tengah tantangan, rintangan, serta berbagai penolakan yang dialami oleh Rasul Paulus, ia tetap semangat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberitakan karya keselamatan Allah nih adik-adik. Rasul Paulus sangat menyadari bahwa ketika ia memberitakan karya keselamatan Allah, ia akan banyak mendapatkan pertentangan dan penolakan adik-adik. Namun ia tetap berani dan konsisten untuk memberitakan karya keselamatan Allah sampai ke ujung bumi adik-adik. Nah adik-adik, sama seperti Rasul Paulus pada saat itu, kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari pasti akan menemui banyak masalah, tantangan, dan rintangan ya adik-adik. Terlebih kita sebagai minoritas di tengah keberagaman suku, agama, dan ras nih adik-adik. Namun di tengah-tengah rintangan dan tantangan yang kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari, sama seperti Rasul Paulus juga, kita harus berani dan konsisten untuk memberitakan karya keselamatan Allah lewat kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Nah adik-adik, memberitakan karya keselamatan dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari dengan contoh-contoh yang sederhana loh adik-adik. Seperti misalnya ketika kita mengasihi atau menolong orang lain, kita tidak boleh memandang latar belakang, suku, atau agama dan rasnya nih adik-adik. Kita harus meneladani Rasul Paulus yang mau tetap semangat dan konsisten dalam mengabarkan Injil keselamatan melalui kehidupan kita sehari-hari nih adik-adik. Sekalipun di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemui banyak penolakan serta pertentangan. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan pada minggu kali ini. Mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Kita nyanyi sama-sama adik-adik ya. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh syukur. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan buat kami. Kami ada Tuhan pada pagi hari ini sebagaimana kami ada, semua hanya karena cinta dan kasih Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa kalau kami masih diberikan kesehatan sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, terutama gereja kami GPIB Kinasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau kiranya memberkati para presbiter, komisi-komisi serta pelkat-pelkat yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan kami masing-masing Tuhan. Jadikanlah kami satu di dalam tubuh Kristus Tuhan, dan ajar kami untuk selalu saling membantu, saling menopang dan menguatkan Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami mau berdoa untuk pelkat PA, biarlah dalam setiap tugas dan tanggung jawab kakak-kakak layan yang ada, Engkau mampukan kami Tuhan supaya dapat menjadi pelayan-pelayan yang baik. Berkati juga Tuhan kakak-kakak layan yang ada, mereka yang bekerja, yang masih sekolah, ataupun sedang mencari pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkati mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih kalau kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan kami Tuhan. Dalam masa sekolah mereka Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka dapat menyelesaikan studi mereka dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, terkhusus bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati pemerintahan dari yang teratas sampai yang terendah. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan supaya dapat memimpin negara ini dengan baik Tuhan. Terkhusus Tuhan, kalau saat ini kami sedang menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap pergumulan dan masalah yang ada di negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati para dokter, perawat, dan tenaga medis yang berjuang di garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan fisik, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.
Terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat selalu yakin dan percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan atas bangsa dan negara ini semuanya adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang yang sedang sakit, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun sakit penyakit mereka, Tuhan yang melawat dan menjamah mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sembuhkan mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan supaya dapat menjalankan aktivitas serta tanggung jawab mereka di tempat mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa Tuhan, kalau ada kakak-kakak lain kami atau adik-adik lain kami yang sedang sakit, Engkau jamah dan lawat mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan dan pulihkan mereka Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan aktivitas mereka kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang berulang tahun. Kalau ada kakak-kakak lain kami atau adik-adik lain kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini atau di bulan ini Tuhan, Tuhan Yesus biarlah melalui pertambahan 1 tahun usia yang Tuhan berikan, Engkau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, supaya apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami semua dari segala yang jahat, mara bahaya, dan susah sakit penyakit apapun. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas segala salah dan dosa yang telah kami perbuat kepadamu, kepada orang tua, kepada sesama. Tuhan Yesus ampuni dan sucikan kami supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan yang jauh daripada sempurna, tapi kami mau menyempurnakannya dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Kakak persilakan adik-adik untuk mempersiapkan uang persembahan adik-adik. Dan mari kita bernyanyi pada Kidung Ceria 279 yang berjudul Mintalah. Jangan lupa kita nyanyi sama-sama adik-adik ya. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan adik-adik kepada Tuhan. Dan kakak persilakan adik-adik untuk bangkit berdiri. Lalu kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Ya Tuhan, pada kesempatan ini pun kami memberikan persembahan kami. Kiranya ya Tuhan, persembahan kami ini dapat dikelola dengan baik untuk gereja serta pelayanan-Mu. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pengutusan, kita akan bernyanyi kembali dan mari buka kembali Kidung Ceria adik-adik. Dan dilihat untuk halaman 265 yang berjudul Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, sekarang kita akan terima berkat Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu.